kembali Anda menyaksikan di Jawa Tengah. Perempuan yang satu ini menginspirasi. Tak hanya dengan karya tas kulit anyam yang sukses dipasarkan hingga ke mancanegara, tapi ia juga berkomitmen untuk menyisihkan sebagian keuntungannya hasil penjualan karya untuk program pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan. Dan berikut akan kami hadirkan sosok minggu ini dalam segmen kami, Lembayung. Oke, perempuan itu sebenarnya buat saya adalah sebuah cikal bakal ya. Karena dari kata-kata empon-empon, perempuan empon-empon, bahkan juga bisa dikatakan sebagai sebuah empu. Jadi cikal bakal. Empon-empon itu kan menyerap, dan juga empon-empon itu juga menyuburkan tanah. Empon-empon itu juga yang menjadi awal mula dari sebuah pembibitan dan lain-lain. Perempuan itu maknanya dalam sekali, bahkan perempuan sendiri juga merupakan madrasah awal bagi bibit-bibit yang dikeluarkan oleh perempuan tersebut, baik dari rahimnya maupun tidak. Apakah saya seorang feminis? Ya, saya seorang feminis. Tapi bukan berarti feminis di sini artinya adalah kami menggantikan posisi sebagai lelaki. Tidak. Feminis di sini itu berarti bahwa setiap masing-masing individu mengetahui akan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai seorang warga negara, berpijak di situ dan saling melindungi hak dan kewajiban mereka masing-masing. Bukan berarti yang relasi di sini kemudian dipersekusi ataupun diabaikan, tidak. Saling mendukung, saling menghormati, dan saling bekerja sama tanpa saling merendahkan ataupun melakukan persekusi satu sama lain. Sebenarnya tuh lepas dari perempuan ataupun pria, setiap individu itu pasti mandiri kan Mbak. Tidak mungkin kita itu tidak mandiri. Orang akhirnya juga pada saat kita meninggal juga kita sendiri kan, gak mungkin kita meninggal aja kan, gak mungkin banget gitu loh. Tapi apakah kita itu mandiri juga merupakan sebuah makhluk sosial? Iya gitu. Jadi mandiri di sini ini mengetahui peran. Sebenarnya perbedaan dari perempuan dengan lelaki itu kan hanya pada fungsi biologisnya saja. Pekerjaan sekarang semua cair kan. Pria bisa melakukan pekerjaan perempuan, perempuan pun juga bisa melakukan pekerjaan pria. Tidak ada batasan di situ. Jadi kemandirian di sini sebenarnya adalah memang tidak terbungkus kepada itu adalah perempuan ataupun pria. Setiap individu, bahkan pria pun juga ada sisi feminisnya. Wanita pun juga ada sisi feminisnya. Pria wajib mandiri, perempuan juga wajib mandiri. Tapi bagaimana dengan korelasinya? Ya tetap juga harus bersosialisasi. Karena mandiri bukan berarti egois kan? Saya itu suka sekali dengan tas. Gak tahu kenapa saya addicted dengan tas. Dan saya juga suka sekali dengan bentuk anyaman. Berpulang dari satu merek yang harganya sampai puluhan juta, saya kepingin sekali beli. Tapi apa daya duitnya nggak mampu. Jadi dan kemudian saya melihat, loh kok ternyata KW-nya pun juga bukan buatan Indonesia gitu. KW-nya itu buatan luar negeri. Di situ terbesit satu pikiran di saya. Emangnya Indonesia nggak bisa buat? Lalu ayah saya mengencourage, jadi memberikan sebuah pemikiran kepada saya, beli itu gampang, membuat lebih susah. Kamu bisa beli atau kamu bisa buat nih. Nah, oke. Akhirnya saya 8 bulan melakukan riset ala mak-mak. Saya keliling ke pabrik kulit, saya keliling ke tukang jahit tas, saya belajar akan konstruksinya bagaimana, jahitan dan lain-lain. Sampai akhirnya saya menemukan produk saya yaitu Roro Kemis itu tadi. Tas anyam kulit, tapi sekarang saya sudah merambah ke beberapa media selain anyaman kulit. Ya karena ingin menjawab itu tadi Mbak, bahwa sebenarnya Indonesia tuh kaya gitu loh. Abundance gitu, abundance
the resources is abundance, dan kita itu mampu, nggak kalah dengan bangsa lain sama sekali enggak. Plus, kalau semisal industri tersebut dikerjakan hulu sampai hilir ada di Indonesia, bisa kebayang nggak income generatednya? Pabrik kulit ada di Indonesia, dikerjakan oleh pekerja Indonesia, bahan bakunya oleh Indonesia, kemudian menjadi tas itu kan udah ada mata rantai sendiri kan, dikerjakan juga oleh orang Indonesia, pekerjanya juga ada Indonesia. Itu hanya ada rentetan dari berbagai macam sequence, itu menimbulkan multiplier effect yang cukup positif bagi Indonesia itu sendiri. Jadi terus terang ini bukan hanya sekedar saya membuat, tapi ini adalah proyek idealis saya bahwa kita itu bisa, kita tuh mampu. Saya sendiri juga kadang-kadang bingung, loh kok sampai di sini ya. Alhamdulillah berkat karena Allah, dan juga karena kesannya klise banget deh, berkat karena Allah dan juga karena dukungan keluarga yang tercinta dan lain. Tapi ternyata memang iya gitu loh. Saya tidak ada di sini kalau bukan karena seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bukan karena dukungan dari keluarga kami, keluarga saya pun restu dari mereka. Berdarah-darah, iya. Nangis-nangis, iya. Tapi dari proses itu saya bisa belajar banyak. Jujur terus terang saya bilang di sini, keberhasilan tuh hanya 10%, 90%-nya gagal. Tapi positifnya 90% itu adalah proses bagi saya untuk belajar lagi lebih baik. Alhamdulillah kalau untuk nasional ya udah sampai kemana-mana ya. Kalau untuk yang ke luar negeri, kita udah pernah pameran di China, lalu kita sudah pernah pameran juga di Austria, Slovenia, punya saya udah dijual juga ke Australia, kami mengirimkan juga ke Jepang, ke pasar Jepang, lalu juga insya Allah amin ini besok New Zealand. Dari ide itu terus terang saya akan mengatakan di sini Mbak, Alam Raya sekolah saya. Alam Raya adalah sekolah saya. Ide itu bisa didapat di mana aja. Bahkan pada saat kita mandi pun di kamar mandi, toto ide bisa datang gitu. Kalau buat saya sih gelas tidak pernah penuh. Gelas itu selalu kosong. Kalau saya bilang gelas itu penuh, rugi. Karena bukan apa-apa. Begitu nanti mau ada yang masuk, udah tumpah duluan. Pesan untuk para perempuan adalah banggalah menjadi seorang perempuan. Berbahagialah menjadi seorang perempuan. Percayalah bahwa kalian itu bisa, dan Tuhan memberikan kita itu sebuah kemampuan yang tidak terkira, tidak terhingga, sehingga kita bisa menjadi agen perubahan ke hal yang lebih baik. Menjadi cantik itu kan merupakan, kalau saya bilang, hakiki dari setiap manusia. Perempuan itu senang sekali untuk menjadi cantik, modis, dan lain-lain. Bagaimana caranya kita menjadi cantik, fashionable, tapi kita juga bisa merubah sebuah keadaan atau memperbaiki keadaan atau menolong mereka yang terpuruk dengan menjadi fashionable tadi itu. Akhirnya saya tertarik dengan sebuah organisasi bernama Pudi Perempuan, di mana Pudi Perempuan ini aim-nya, visi misinya itu adalah untuk mengangkat akan kesetaraan gender, terutama advokasi bagi korban-korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga pelecehan seksual. Kenapa kok membidik di situ? Ternyata Mbak, kekerasan dalam rumah tangga, angka kekerasan dalam rumah tangga dan juga pelecehan seksual di Indonesia itu cukup tinggi. Nah, kalau bukan dari kita sendiri perempuan yang memberikan perhatian, baik itu berupa donasi ataupun istilahnya spreading awareness ataupun memberikan sebuah wacana atau wawasan, ini loh yang namanya sexual abuse, ini loh yang namanya domestic violence. Lalu siapa lagi? Di sini akhirnya kami mendukung atau menyupport kegiatan dari Pudi Perempuan. Dari perempuan untuk perempuan sambil merasa cantik dan juga fashionable. Saya Syahnas Nadia Winanta Putri, pemilik brand Roroknes tas anyam kulit artisan dari Semarang. Bagi perempuan, hiduplah berbahagia, berguna bagi sesama,
Dan alam raya adalah sekolah kita semuanya.